Sesungguhnya engkau, Muhammad, adalah orang yang terpilih. Dari Kak Rasul, bagaimana berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadap Kak Rasul, maknanya orang yang terpilih. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di gedung Kolopet olahraga, mana pada malam ini hadir bersama kita Bapak Bupati Bupati Aceh Barat serta jajarannya, dan juga hadir dari wali-wali Nangro, baik dari Matang dan juga wali Nangro Banda Aceh dan wali-wali Nangro Jakarta dan lainnya. Dia juga Gubernur TT dan teristimewa hadir sama kita rombongan daripada Ibu Hikmah Fadilah. Beliau adalah salah seorang ketua Majelis Perempuan di Sumatera Utara. Lalu juga pada malam ini kita juga disaksikan oleh teman-teman dari perguruan tinggi di Gorontalo, perguruan tinggi Queen yang bernama Perguruan Tinggi Sultan Amai, dihadiri oleh teman-teman kita Dr. Najamuddin, Dr. Hamdan, dan juga pada malam ini kita juga disaksikan oleh teman-teman kita Tasawuf yang ada di Malaysia, di mana beliau juga melihat kita dan mendengar apa yang kita katakan. Jadi sangat kita bersyukur kepada Allah bahwa pada siang tadi kita telah dapat membuka selubung gerbang Gapura Besar Tauhid Sufi di Jembatan Merbau di Aceh Barat. Para hadirin hadirat, mengapa saya berkeinginan dan juga dapat dibantu oleh pembina Tauhid Tasawuf Bapak Ramli MS untuk membuat gerbang Gapura Tauhid Sufi? Sebab saya membaca di dalam Al-Quran penyampaian Allah bahwa innaka laminal mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang terpilih. Sufi maknanya orang yang terpilih. Mudah-mudahan Aceh Barat adalah umat Islam yang terpilih. Sufi artinya bersih daripada berpisah dengan Allah. Lalu orang sufi ini
dia berkumpul dengan Allah, dia memutuskan tafarruq, bercerai dengan Allah. Berkumpul dengan Allah dengan makna bahwa tidak ada terlihat wujud dirinya, ananianya, kesombongannya. Dia melihat keberadaan Allah dan sifat Allah. Kalau sebelumnya kita membuat gapura tauhid tasawuf. Jadi tasawuf beda dengan sufi. Kalau tasawuf menghilangkan sifat-sifat nafsu yang jelek pada hati kita, supaya hati kita bersih daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, daripada kedengkian, daripada buruk sangka, dari bom, dan juga dari lainnya sifat kemusuhan. Jadi ini melabuh sudah ditingkatkan, tidak lagi tauhid tasawuf tapi tauhid sufi, bahwa dia bersih daripada bercerai dengan Allah, dengan makna tidak terlihat wujud dirinya, hanya dia menyaksikan wujud Allah semata. Tidak ada keakuan, tidak ada kesombongan, karena cahaya Allah itu telah masuk ke dalam hatinya. Makanya bantuan dan maunah Allah akan datang dan cepat diterimanya. Tauhid sufi adalah ajaran daripada wali-wali Allah. Untuk mendapatkannya, yang pertama kita belajar ilmunya, ilmu sufi, ilmu yang bersih. Ilmu yang bersih yaitu ilmu bagaimana kita dapat mengikut syariat Rasul, akidah Rasul, amal ibadah Rasul, dan juga bagaimana sifat-sifat Rasul yang baik. Dan dapat kita mengikut akhlak Rasul. Bagaimana akhlak Rasul? Dia sabar, dia tawadhu, dia itu hidupnya berkasih sayang. Dan dapat ilmu yang dapat mengikut tarekat Rasul. Tarekat Rasul bagaimana berjalan kemauan kita supaya kita berada di hadapan Rasul. Tarekat berjalan kemauan supaya kita berada di hadapan Allah. Jangan hanya kita berada di hadapan istri, berada pangkat, harta benda, supaya kita berada di hadapan Allah. Tarekat. Dan juga bagaimana kita dapat menjalani tarekat Rasul supaya kita sampai kepada ahadith jamaah, tidak terlihat keberadaan lainnya. Yang ada, yang wajib ada, sumber sekalian yang ada hanya Allah semata. Jadi itu adalah ilmu bersih. Jadi ilmu bersih ini, ilmu kesucian ini sudah jarang diminati, sudah jarang dipelajari, sudah jarang diamalkan oleh umat Islam, kebanyakan di mana-mana. Kita harus dapat di samping ilmu bersih, hal bersih. Hal bersih artinya kelakuan hati kita bersih, supaya kita dapat mencintai Allah, supaya dapat kita untuk menyaksikan keberadaan Allah, supaya kita terasa kasih sayang Allah melebihi daripada segala-galanya. Itu dikatakan hal bersih. Artinya hati kita ini telah dapat cahaya daripada asma dan sifat Allah, sehingga itulah yang menarik kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, bukan tubuh kita ini dekat maksudnya, tapi hati kita dekat, supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mencintai Allah, berjinak-jinak dengan Allah.
Itu dikatakan hal bersih. Dan ketiga, supaya dapat kita ittisal bersih, berhubungan bersih. Ini adalah ajaran kesufian. Ittisal bersih, kita semua yakin bahwa kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Saya bekas perbuatan Allah. Yang lain, istri, juga Bapak Camat, Pak Bupati, semua bekas daripada perbuatan Allah. Langit, bumi bekas daripada perbuatan Allah. Bekas perbuatan itu berhubungan dengan perbuatan. Kalau tidak ada perbuatan, tidak ada bekas perbuatan. Supaya berhubungan kita, ittisal bersih, hilang perbuatan kita di dalam perbuatan Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan kita, hanya terlihat perbuatan Allah. Baru kita bersambung dengan Allah pada perbuatan. Perbuatan itu berkaitan dengan sifat. Kalau tidak ada sifat, maka tidak ada perbuatan. Supaya kita dapat berhubungan dengan Allah, sifat kita harus hilang, sifat kita di dalam sifat. Bagaimana firman Allah, "Wa ma tasyauna illa ma sya'allah." Tidak berkehendak kamu melainkan yang dikehendaki oleh Allah. Hilangkan kehendak kita di dalam kehendak Allah, maka barulah bersambung kita kehendak kita dengan kehendak Allah. Kemudian sifat itu berdiri pada zat. Makanya oleh karena itu kita harus dapat menghilangkan wujud zat di dalam wujud Allah. Maka dengan demikian tajalilah zat Allah itu di dalam batin kita. Maka hilang zat kita, zat alam ini. Jadi itu yang dimaksud dengan ittisal bersih. Kita melihat hak-hak ubudiyah kita, ibadat kita, sangkutan hati kita. Ibadat dan ubudiyah kita adalah merupakan hak-hak rububiyah Allah. Maknanya kita bisa beribadah, kita bisa menyangkutkan hati. Itu semua datang dari Allah, tidak dari kita. Ini adalah merupakan madhar, tempat lahirnya perbuatan Allah dan sifat Allah dan wujud Allah. Tempat lahir daripada wujud Allah, tempat lahir dari sifatnya, tempat lahir dari perbuatannya Allah. Kita merasakan yang demikian, bahwa kita merasa senang dan aman, tentram di dalam batin. Karena Allah itu telah terlalu dekat dengan. Jadi ajaran-ajaran kesufian ini oleh ulama-ulama kita itu dikatakan ajaran hakikat. Belum dapat lagi ulama-ulama kita untuk menerimanya. Inilah kesalahan kita di Aceh. Berbeda umpamanya kalau di luar Aceh seperti di Sulawesi, Malaysia. Ini kita bicara ini orang Malaysia melihat. Kita bicara ini Bapak Dr. Najah, Dr. Handa dari Malaysia, Dr. Quran. Jadi begitu mereka senang dengan ajaran kesufian. Karena dengan ajaran inilah ajaran wali-wali Allah, orang yang tidak berpisah dengan Allah. Para hadirin hadirat, karena di Aceh ulama-ulama kita hanya memahami hakikat menurut akidah, bukan hakikat menurut tasawuf. Dia mengatakan apa itu hakikat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Maknanya pekerjaan kita Allah yang menciptakan. Pada hakikatnya, pada akhirnya kita
pada hakikatnya Allah. Itu akidah Ahlussunnah. Jadi yang tahu dia hakikat menurut akidah. Tetapi kita akan mengangkat bukan hakikat menurut akidah, tapi hakikat menurut ketasawufan. Hakikat menurut ketasawufan yaitu tarekat. Sebagaimana dibuat nadam oleh Syekh Al-Ahdari di dalam kitab Johar Maknun. Habada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi yang dapat membawa kamu kepada martabat yang tinggi. Tarekat sufi telah kemauannya berjalan kepada Allah, dia berada di hadapan Allah, terlihat keberadaan Allah, hilang yang lainnya dalam ingatannya, tidak teringat lagi dia kepada alam semesta dan kepada dirinya. Supaya hilang ananiyah, keakuan, wujud diri. Wujud diri itu bagi orang sufi adalah dosa besar. Wujuduka dan bundaka la yukasu bi ghairu. Wujudmu itu adalah dosa bagimu. Tidak ada sebanding dosa daripada wujud diri. Oleh almarhum Abu Yamudawali mengatakan, wujud diri kota syaitan, hancurnya hidayah Rabi. Untuk menemu hidayahnya suluk rekan tarikat sufi. Bukan tarekat kan kita bawa, Anda bertarekat Nasyabandi, tarekat Anda hanya berzikir, tidak mendapat cahaya Allah, tidak dapat cahaya Rasul, tidak dapat menghilangkan keakuan Anda atau wujud Anda. Itu bukan maksud dengan tarekat sufi. Maka oleh karena itu saya memperingati supaya kita sebagai mursyid membawa tarekat sufi. Untuk mursyid membawa tarekat sufi atau khalifah, orang yang telah sampai fana, tidak terlihat wujud dirinya, orang yang dapat memahami hakikat. Kalau bukan begitu, pemimpin tarekat adalah timbul fitnah, yaitu menjelek-jelekkan orang. Kadang-kadang tarekat itu diperlukan untuk kepentingan duniawi, untuk kepentingan politik, untuk mencari pangkat dan harta. Sungguh pun demikian ulama-ulama kita, baik di pesantren atau ulama-ulama tarekat yang ada di Aceh ini belum dapat menerima, tapi tidak apa-apa. Tidak apa, sudah diterima oleh Pak Bupati dan MS, sudah jadi, sudah ya. Tapi alhamdulillah NPU Abdurrahim menerima juga. Amin. Para hadirin hadirat sekalian, bahwasanya saya berjanji akan mendoakan Anda semua yang hadir ini, karena di dalam ajaran tasawuf kesufian, siapa yang membenarkan ilmu tasawuf dan sufi ini sudah menjadi wali Allah. Amin. Siapa yang dapat mengamalkan itu sudah menjadi wali besar. Amin. Siapa yang dapat membicarakan itu ibarat bintang, sangat diperlukan oleh umat. Itu begitu di dalam kitab Fiqhul Imam. Jadi don-donyo senang don wali Allah. Allah tengok orang yang dekat dengan Allah. Bahkan kamu hati-hati lebih jadi yang pulang akan kedekatnya. Jadi di dalam ajaran tasawuf kesufian, wadhkur rabbaka idza nasita, ingat olehmu apabila engkau lupa selain Allah. Tanya berzikir batu tanya aneh, batu inong, batu draw tanya sendiri. Itu yang pertama. Jadi bila mana tamu hatib ingat pulain, berarti penjempunya hanafol. Pada tamu hatib harus kita lupa kepada selain Allah dan diri kita, dan harus juga lupa kepada zikir kita. Barulah Allah yang berzikir. Mengatakan Allah yang berzikir juga tidak teringat lagi oleh kita, karena itu terlihat wujud di
Syahidallahu annahu la ilaha illahu, menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Jadi zikir yang pertama adalah zikir dengan lisan, dengan lidah, hadir hati kepada Allah. Sembahyang itu zikir, membaca tasbih zikir, tahmid zikir, membaca Al-Quran zikir, doa zikir. Itu yang pertama. Karena zikir ini maknanya untuk melepaskan kita dari kelalaian, untuk mendapatkan mazkur yang diingat itu di dalam hati kita. Zikir untuk mendapatkan yang diingat, berarti Allah di dalam hati kita. Ma'rifatnya kita dapatkan di dalam hati kita, itu makna zikir. Kalau umpama zikir tidak hudur hati kita kepada Allah, tidak mendapatkan Allah, cahaya Allah dalam hati, maka zikir itu sia-sia. Itu zikir gali serta hudur hati kepada Allah. Kedua adalah zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Itu tidak ada diucapkan dengan lidah, tetapi itu adalah dengan hati, murakabah istilahnya. Kalau kami dalam tarikat murakabah, keringan hati berada di hadapan Allah sambil menanti bantuan Allah. Lidah tidak ada mengucapkan apa-apa, dia bermurakabah, undur hati, keringan hati kepada Allah, menanti pemberian Allah. Ini adalah zikir yang tersembunyi. Kita dapat bermurakabah, dapat bermusyahadah, dan dapat juga bermusamarah, bercumbu-cumbu. Rupanya dengan Allah juga ada istilah bercumbu-cumbu, berkasih sayang, berkasih sayang. Bagaimana ibu-ibu? Ada ibu-ibu berkasih sayang dengan Allah? Itu tanda orang tasawuf. Itu zikir kafi. Ada dikatakan yang terakhir, zikir hakiki. Zikir hakiki ini berarti Allah yang berzikir. Telah hilang kita, ingatan kita kepada diri kita kembali kepada Allah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah itu telah dulu Allah mengingat kita sebelum kita ada. Sebelum kita ada, Allah telah mengingat kita. Dengan sama Allah mengingat kita, maka diadakan oleh Allah kita. Mana lebih banyak Allah mengingat kita daripada kita mengingat Allah? Kalau tidak diingat Allah, kita tidak dapat makan, kita hidup, tidak dapat seperti ini. Karena kita ini selalu diingat oleh Allah dengan diberikannya rahmat, keberkahan, kasih sayangnya, maka kita seperti ini. Jadi inilah semua yang kita akan berzikir untuk bangsa dalam memperingati proklamasi negara Republik, supaya warga negara semuanya ingat kepada Allah, ingat kepada ketuhanan yang maha esa. Tidak ada Allah itu berteman. Tuhan yang maha esa maknanya kan Allah walam yakun syai'un ma'ah. Adalah Allah, tidak ada sertanya Allah, lainnya Allah dalam memperbuat alam, dalam merencanakan adanya alam. Jadi supaya ada keyakinan, tekad kita, keimanan kita seperti itu, supaya kita lepas daripada syirik dan lepas daripada kenifakan. Jadi mudah-mudahan dengan zikir kita malam ini, supaya negara kita, baik pemerintah atau rakyat, lepas daripada kenifakan dan kesyirikan dengan adanya zikir untuk memperkuat, mengkokohkan keimanan, makrifat dengan tauhid sufi. Sekian saja, demikian kita akan mulai berzikir ya.